Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan juga yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Kemudian yang tak lupa juga yang kami hormati dosen pengampu studi pengantar Islam, yakni Bapak Irzak Yuliardi Nugroho SHIMH. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang studi Islam. Yang pertama, dari definisi studi Islam. Studi Islam merupakan kajian yang nampaknya bisa membuat kita paham bagaimana situasi Islam yang sedang terjadi. Apa tujuan dari belajar studi Islam? Tujuannya tak lain ialah agar kita bisa peka dan memahami keadaan agama Islam yang sedang terjadi di era sekarang. Kemudian setelah kita tahu dari definisi studi Islam, kita juga harus tahu apa yang dimaksud dari agama, karena Islam merupakan sebuah agama. Agama ialah seperangkat alat yang apabila diikuti maka akan memberikan jaminan keselamatan hidup yang baik entah di dunia maupun di akhirat. Itu definisi dari agama. Atau juga bisa didefinisikan bahwasanya agama ialah sistem yang mengatur kehidupan dan tata keimanan seorang manusia, seorang hamba kepada Tuhannya. Itu definisi dari agama. Kemudian dalam sebuah agama tentunya pasti ada yang namanya dogma dan doktrin. Di sini dogma atau doktrin definisinya ialah kepercayaan yang dipegang oleh sebuah agama atau organisasi. Supaya apa? Supaya lebih otoritatif dalam menjalankan agama atau organisasi tersebut. Itu definisi dari dogma ataupun doktrin. Nah, sebenarnya yang kita pahami ialah antara dogma dan doktrin itu sebenarnya merupakan dua hal yang memiliki kesamaan dan kemiripan. Namun bedanya ialah kalau dogma itu statusnya lebih sempit, pemahamannya lebih sempit ketimbang doktrin. Kalau doktrin itu mencakup kepada semua ajaran dan hal-hal yang bersifat keimanan dan kemoralan. Sedangkan dogma itu lebih sempit dari pemahaman tersebut. Nah, setelah kita tahu apa yang maksud dengan dogma dan doktrin, kita akan menjelaskan yang dimaksud dengan pembagian agama. Jadi secara global agama itu terbagi menjadi dua, yakni agama samawi dan juga agama ardi. Agama samawi ialah definisinya agama yang diturunkan dari langit. Kalau agama ardi merupakan agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, dan lain-lain yang ada di muka bumi. Dan agama ardi tidak memiliki seorang utusan atau seorang rasul. Baik, contoh-contoh dari agama samawi. Yang pertama ialah agama kita, yakni agama Islam. Yang kita tahu kitab suci dari agama Islam ialah kitab Al-Quran. Kemudian contoh kedua ialah agama Kristen yang kitab sucinya disebut dengan kitab Injil. Yang ketiga yaitu agama Yahudi yang kitab sucinya kita kenal dengan istilah kitab Taurat. Itu merupakan contoh-contoh dari agama samawi. Kemudian berlanjut pada contoh-contoh dari agama ardi. Yang pertama contohnya ialah agama Hindu yang kitabnya bernamakan dengan kitab Weda. Yang nomor dua ialah agama Buddha, agama yang kitab sucinya itu dinamakan dengan kitab Tripitaka. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari agama ardi dan juga agama
samawi. Kemudian juga perlu kita tahu, penting untuk kita ketahui definisi dari setiap agama-agama di atas. Yang pertama ialah agama Islam. Apa Islam? Islam itu merupakan sebuah agama atau syariat yang dibawa atau diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk dipatuhi setiap dari perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi kita yang merasa menganut agama Islam tentunya harus patuh dan tunduk atas aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian definisi dari agama Kristen ialah agama Abrahamik monoteistik yang berasaskan pada riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus. Itu definisi dari agama Kristen. Kemudian yang ketiga ialah agama Yahudi. Apa Yahudi? Yahudi itu merupakan sebuah kepercayaan pada suatu Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana Tuhannya itu mereka namai dengan YHWH, atau yang populer terkenal dengan istilah Tuhan Yahweh. Itu definisi dari agama Yahudi. Kemudian agama yang keempat. Nah, 4 dan 5 ini merupakan agama Ardi. Agama 1 sampai 3 tadi merupakan agama Samawi. Dan sekarang agama yang keempat yaitu agama Hindu. Apa Hindu? Hindu itu merupakan kumpulan agama, budaya, dan filsafat kuno India. Jadi latar belakang atau munculnya agama Hindu ya berawal dari ajaran-ajaran kuno yang ada dalam negara Hindia yang digabungkan dengan budaya-budaya mereka. Kemudian untuk yang terakhir yaitu agama Buddha. Buddha itu merupakan agama dharmik dan sebuah tradisi filosofis yang berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Itu yang merupakan atau definisi dari agama Buddha, yakni menganut ajaran Siddhartha Gautama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang studi Islam. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.